Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala pada 2019. Meski demikian, Sylvester tidak juga dieksekusi kejaksaan. Terkait hal tersebut, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengaku heran. Saya menemukan data dia terpidana. Benar Pak ya, terpidana ya? Tertanggal 20 Mei tahun 2019. Terpidana dengan perkara pidana nomor 287. Secara hukum, Sylvester itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi? Harus dieksekusi. Saya lihat tadi di televisi. Saya sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kala. Di dalam hukum pidana itu tidak ada perdamaian. Karena musuh orang pelaku tindak pidana itu, musuhnya adalah negara, bukan orang. Maka tidak ada damai di dalam hukum pidana itu. Misalnya katanya Pak Yusuf Kala sudah memaafkan, tidak bisa, tidak boleh Pak Yusuf Kala. Atas nama apa dia memaafkan orang yang melakukan tindak pidana? Tidak boleh. Oleh sebab itu, di dalam pidana itu kalau sudah inkrah, orang itu harus dieksekusi. Harus dikejar kemanapun. Nggak boleh takut. Makanya saya gak heran, lu divonis tahun 2019 itu. Iya, 2019 Pak. Itu Mei tahun 2019. Saya 4 bulan sebelum saya jadi Sebelum jadi Menko. Kok sekarang baru muncul bahwa belum dieksekusi? Ada apa nih kejaksaan? Terkait hal tersebut, Kejaksaan Agung RI menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun secara teknis, eksekusi terhadap Sylvester menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang, ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Kita nggak ada masalah. Oke? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut ke saat ini kita sudah terhubung dengan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan dan dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Muhammad Taufik. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Diandra. Baik, saya ke Alhamdulillah, baik Bapak-bapak. Ya. Saya akan ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, Anda menilai kasus penundaan eksekusi terhadap Sylvester ini seperti apa? Ini kan sudah berkekuatan hukum tetap begitu, sudah inkrah sejak 2019. Dan seperti yang kita tahu, Bung Sylvester ini kan relawan garis kerasnya Jokowi. Dan apakah nih memang di belakang Sylvester ada orang besar sehingga kejaksaan seolah-olah tidak berani untuk mengeksekusi? Oke, pertama saya bicara dari norma dulu, bahwa apa yang dilakukan oleh Sylvester, segala upaya hukum itu sudah dilaksanakan. Dia melakukan banding, dia kasasi, dan akhirnya divonis 1,5 serta inkrah pada Oktober 2019. Nah sekarang sudah 2025, artinya perkara itu sudah 6 tahun. Kalau ada satu pernyataan bahwa mereka menginginkan, misalkan Sekjen Projo atau Waketum Projo mengatakan menginginkan dilakukannya amnesti. Menurut saya tidak bisa. Amnesti, abolisi, gerasi itu diatur di pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan kita pakar hukum menyebutnya sebagai upaya hukum luar biasa. Artinya luar biasa ini terhadap perkara-perkara yang sudah inkrah. Nah, pengertian inkrah itu diberikan kepada orang yang sudah terpidana. Persoalannya Sylvester Matutina ini terpidana tapi belum menjalani pidana, itu persoalannya. Jadi upaya hukum luar biasa ini boleh diterima, siapapun yang dipidana di penjara boleh melakukan upaya hukum luar biasa yang disebut gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, semuanya boleh. Tetapi itu dia sudah harus masuk penjara dulu. Jadi apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud MD, ya sebulan yang lalu saya berbincang dengan beliau, tapi di luar topik ini tentang problem hukum juga. Menurut saya ini bola panasnya itu jangan bicara di Kejaksaan Negeri dong. Kejaksaan itu kan induknya Kejaksaan Agung. Kalau pengadilan induknya itu di Mahkamah Agung, ya.
Kalau kementerian ini ya Menteri Hukum dan HAM atau Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Jadi ini finally-nya, optionnya itu ada, bola panas ini ada di tangan Jaksa Agung. Jadi kalau ada tudingan, sekarang baru kita bicara dalam perspektif politik. Kalau ada orang kuat, saya mengatakan di sinilah justru orang kuat. Ya, jadi kalau menyebut orang kuat pakai baju ini itu absurd. Kalau ini orang kuat, karena apa? Bayangkan sudah 6 tahun dia tidak pernah dipidana, justru ingin mengajukan amnesti. Nah, saya ingin katakan orang yang dipenjara bersama Gus Nur kemarin menjadi bagian dari 1.116 orang yang menerima amnesti. Namun sebaliknya temannya Gus Nur yang sama-sama meringkuk tahun 2023 di dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, yaitu Bambang Tri, itu masih meringkuk di lembaga pemasyarakatan atau lapas Sragen. Jadi sebuah keniscayaan kalau Sylvester Matutina belum pernah dipenjara tiba-tiba mengajukan upaya hukum luar biasa, itu tidak mungkin terjadi, Diandra, ya. Dan itu akan menafikan orang-orang lain yang tidak mendapat amnesti dan masih menjalani pidana. Andaikan itu dulu mulus begitu, saya yakin sudah keluar, atau setidaknya dieksekusi bolehlah. Ketika dia sudah dieksekusi dan dia sudah inkrah menjalani hukum sebulan 2 bulan, dia mengajukan gerasi amnesti abolisi, menurut saya boleh, Diandra. Begitu pendapat saya sebagai ahli pidana. Terima kasih. Baik, Pak Ade, tanggapannya seperti apa nih, Pak? Ya, jadi ini saya sangat terkesan sekali dengan Pak Taufik ini sebagai ahli pidana nih, ya kan? Sangat ahli sekali dalam menjelaskan terkait abolisi dan amnesti. Ya, dikatakan tadi bahwa ada tidak boleh dilakukan dikarenakan belum menjalani, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak bisa dijalankan karena tidak boleh gitu, karena tidak ada, semua harus dijalankan. Sementara ya ini kalau istilah Bang Roy saya kutip ya, Bang Roy mengatakan kurang update ya. Kenapa kurang update? Ongen ini belum pernah dieksekusi ya, tidak dieksekusi, begitu putus ada orangnya yang namanya Ongen ya, itu dapat amnesti dan abolisi juga. Jadi gini, ya inilah yang saya bingung ahlinya ini. Jadi terus yang kedua ya, terkait Bang Sylvester Matutina ini ya, itu sangat jelas betul apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, bahwa ya ketika berbicara eksekusi ya, itu tidak bisa kata maaf itu di hukum pidana itu tidak menghilangkan pidananya. Betul. Tetapi saya mau bertanya kepada Pak Taufik ini ya. Pak Taufik ini kalau memang ahli pidana. Pertanyaan saya ya, kalau itu di pasal 84 dan 85, kira-kira menurut Pak ahli pidana ini seperti apa tuh pasal itu? Ya, jadi biar kita nggak. Pak Ade izin, audionya agak tidak terdengar. Anda kembali di Newsroom, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan yang sempat terpotong. Ada Pak Ade Darmawan dan juga Pak Taufik. Saya akan ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, di balik Sylvester Matutina yang tidak dieksekusi nih saat ini, padahal sudah inkrah dari 2019. Ada banyak yang menduga adanya sosok orang besar. Siapa kira-kira, Pak Ade? Oh ya, jadi gini Mbak Diandra ya, terkait Bang Sylvester, itu saya juga adalah tim penasihat hukum dari beliau saat ini. Ya, cuman kami memang tidak memberitahukan media dan teman-teman atas langkah-langkah yang kami ambil dari sejak pertama kali adanya diusik oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan sebenarnya dalam kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik tadi bahasanya ahli ya, ahli pidana Pak Taufik ini yang mengatakan bahwa sependapat dengan Mahfud MD, Pak Prof Mahfud.
kita tahu guru besar Mahfud MD itu juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Namun ada satu hal yang membuat saya bertanya kepada Bang Taufik terkait pasal 84 dan 85. Nah, terkait pasal 4 dan 85 di situ itu menurut ahli pidana itu seperti apa ya? Apakah ini apakah kita mematuhi? Dan saya anggap Mbak Diandra ya yang membackup saat ini Sylvester Matutina itu ada 4 kosakata namanya KUHP. Nah, saya minta penjelasan di 84 dan 85 kepada Pak ahli pidana. Baik, silakan Pak Taufik. Simpel sekali yang you baca itu, Adinda, itu kan kewenangan menjalankan pidana, artinya prosesnya sedang dimulai. Ini kan memasuki proses pemidanaan, beda dong. Kewajiban menjalankan pidana dengan proses pemidanaan yang berbeda. Itu disebut daluarsa perzaring, itu ada 2. Ya, 2 tahun setelah hakim memutuskan dan pada hari berikutnya dengan alasan yang 85 kalau dibaca secara teliti, ketika terpidana melarikan diri. Ini kan tidak melarikan diri, dan you harus tahu seorang terpidana yang melarikan diri ketika dia mengajukan gerasi amnesti abolisi pasti ditolak. Karena apa? Secara prinsipal dia harus hadir. Jadi orang mengajukan prapit pun tidak bisa ketika daerah liradi ditangkap dia lari, tapi ketika prapit dia hadir pasti ditangkap. Jadi pasal 84 dan 85 KUHP itu hanya berlaku ketika proses pidananya sedang dimulai, maka namanya istilahnya kadaluarsa. Tetapi terhadap orang yang belum menjalani pidana itu tidak bisa berlaku itu. Dan saya ingin mengambil contoh apa yang terjadi pada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ketika beliau melarikan diri ke Malaysia. 9 tahun berikutnya dia kembali tidak bisa ditangkap. Karena apa? Karena salah satu alasan daluarsanya pasal itu sudah dihapus. Pada saat itu asas Islam tidak boleh diberlakukan. Nah, sekarang ketika reformasi asas Islam boleh, bahkan ada partai yang memakai sosial demokrasi seperti halnya Partai Rakyat Demokratik. Begitu Adinda, itu penjelasan saya, Mbak Diandra. Ya. Jadi gini ya, Mbak Diandra, terus sekalian saya sampaikan juga kepada teman-teman dan pemirsa iNews TV bahwa di dalam pasal 84 itu dalam penjelasan di poin 3 dan 4, bagaimana juga tenggang daluarsa itu tidak boleh kurang dari lamanya pidana dijatuhkan. Artinya eksekusi itu hanya bisa dilaksanakan dan bisa dilaksanakan ketika kemudian eksekusi itu, misalkan saya kasih contoh kasus ya, ada beberapa kasus yang pernah kami tangani juga, dia diputus 5 tahun dan setelah 10 tahun itu tidak terjadi eksekusi yang dilaksanakan, maka itu dianggap penghapusan hukum, batal demi hukum. Nah, itu yang pernah kami, sepengalaman kami, yang pernah kami tangani, dan ini bukan katanya. Sehingga saya anggap bahwa kita semua mematuhi hukum. Apa yang ditafsirkan Bang Taufik, ya kan, dan ditafsirkan kami, itu pasti ada perbedaan di dalam penafsiran. Bahkan seorang yang dikatakan melarikan diri pun ya itu bisa tidak dilakukan eksekusi. Ya contohnya Abu Bakar Ba'asyir tadi, karena saya juga mengikuti kasus Ustadz Abu. Nah, terus yang kedua adalah Mbak Diandra, bahwa ketika kemudian eksekusi tidak dilakukan sampai dengan 3 tahun untuk persoalan Bang Sylvester, ya tentunya kan mencapai juga daluarsa karena ini sudah 6 tahun. Dan perlu diingat juga bahwa memang terjadi perdamaian ya yang dilakukan oleh antara JK dan Bang Sil itu pada tahun 2019 yang di mana ada 3 saksi di situ yang menyaksikan itu. Nah, mungkin saya bisa sebutkan namanya beliau-beliau ya yang ada di situ pada saat itu. Itu ada hadir Mukhlias Markus Mekeng dan Andi Gani Nenawea dan Sofian Wanandi pada saat itu. Jadi perdamaian itu terjadi antara JK dan Bang Sylvester itu di Istana Wakil Presiden. Jadi kalau terkait orang besar,
atau terkait ada yang membackup. Tapi boleh itu saya potong Diandra itu pendapatnya, boleh saya harus bisa dibedakan proses pidana dan proses pemidanaan. Proses pidana itu namanya SPP, sistem peradilan pidana. Bahwa menyampaikan bahwa kemudian ada orang besar lah, ada inilah. Saya rasa tidak seperti itu, Mbak Diandra. Jadi kita juga melakukan upaya-upaya hukum sampai saat ini. Kami tetap masih melakukan upaya hukum yang tentunya saya tidak akan mungkin bisa menyampaikan bahwa langkah apa yang kami ambil saat ini. Sehingga surat kami juga sudah diterima oleh Kejaksaan Agung dan juga Mahkamah Agung. Artinya semua sesuai dengan prosedur hukum kok. Tidak ada yang kami lewati dan tidak ada yang kami siasati sebagaimana dianggap bahwa ini ada atensi dan intensi. Jadi tidak ada kok itu. Jadi ini semua normatif hukum, kita tetap beracuan pada hukum yang berlaku yaitu KUHP. Kami tetap beracuan pada pasal 84 sampai dengan 85. Baik, Pak Ade sudah kami tangkap poinnya. Baik, terima kasih banyak Bapak-bapak. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Kita harus sudahi perbincangan kali ini. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Selamat malam. Aku potong itu pendapat kau itu tentang pidana dan pemidanaan itu dua hal yang berbeda.